sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mau senantiasa mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah memperteguh hidup iman kami, membuat kami menjadi orang-orang yang terbentuk dalam pemikiran dan pemahaman dalam cara pandang Allah, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami memahami kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan tolong hari ini di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya apapun yang kami dengar memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 menyatakan demikian, saudara. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua ini secara sadar atau tidak, sebenarnya kita selalu ada di dalam yang namanya pencarian. Ya. Kita ini ibarat seperti seorang musafir. Kan ada lagunya, "Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu." Ya. Itu sebuah nyanyian yang mau mengatakan bahwa kita itu selalu mencari. Apa sih sesungguhnya kita cari, Bapak Ibu? Kita sebenarnya ingin mencari kehidupan yang bermakna, ya. Bukan hanya bekerja melakukan ini dan itu, tetapi kita pasti punya keinginan untuk mencari apa sih yang bermakna di dalam hidup ini. Tapi mungkin juga di antara kita ada yang ingin mencari soal ketenangan, ya. Keramaian dunia, kesibukan dunia yang tidak ada henti-hentinya itu rasanya kita ingin hidup yang penuh dengan ketenangan. Atau barangkali juga ada orang yang mencari bagaimana sih membangun sebuah relasi yang baik, relasi yang sehat dengan sesama, dengan orang-orang yang terdekat dalam keluarga kita, dengan orang yang jauh dan lain sebagainya. Atau juga orang yang mencari sebuah relasi yang utuh, yang ya sempurna lah gitu ya, dalam hubungan kita dengan Allah.
Intinya kita adalah orang yang senantiasa mencari. Nah, sekarang di dalam pembacaan kita Markus 10 ini, kita juga menemukan kisah tentang bagaimana seseorang ini sedang mencari apa yang sebenarnya dia merasa masih ada yang kurang. Padahal kalau kita lihat-lihat, bukankah pemuda ini adalah seorang yang kalau kita katakan dia tuh ideal. Kenapa ideal? Ya karena dia orang yang saleh. Orang muda itu kalau sudah saleh itu menurut saya, waduh, saya acungin jempol ya kayak Dodi ya. Dodi ini anak muda, wah enggak katanya. Seorang yang saleh artinya di masa muda mau mencari Tuhan. Dia seorang yang sopan hidupnya juga. Seorang yang, ya kalau mau dikatakan dia seorang yang mau mencari kehidupan yang bermoral. Ya. Padahal kita tahu ya bahwa tantangan anak-anak muda sekarang itu dalam kehidupan bermoral itu luar biasa. Tapi ternyata di usia mudanya dia ingin mencari semua itu. Tapi ternyata ketika dia mencari dan mencari, masih ada sesuatu yang menurut dia mengganjal. Apa itu? Ternyata dia mau datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu, ini anak muda bertanya bagaimana dia bisa hidup yang kekal. Bapak Ibu yang di sini termasuk saya, Bapak Ibu pernah bertanya nggak secara serius bahwa saya ini nanti termasuk dalam kategori memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Pernah bertanya begitu? Jangan-jangan yang ditanyakan, Tuhan perpanjanglah umur saya supaya kematian tidak menjemput saya gitu ya, misalnya tuh nanti dulu deh Tuhan belum siap gitu ya. Biasanya kita kan mengarahnya ke situ ya, orang-orang yang lebih takut mati dibandingkan takut tidak masuk hidup yang kekal ya. Nah Bapak Ibu, ini menarik loh. Orang ini dari sejak muda tuh mencari untuk menemukan hidup yang kekal. Ini sebuah tantangan juga di dalam kehidupan kita. Apakah kita serius begitu ya, sungguh-sungguh untuk mencari yang hidup yang kekal? Kenapa? Karena mencari hidup yang kekal itu tidak mudah. Seperti yang pertanyaan anak tadi, pemuda tadi. Ya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, pertanyaan itu ternyata tidak langsung dijawab oleh Yesus. Ya, pertanyaan itu tidak langsung dijawab oleh Yesus. Bahkan Yesus membalikkan sebuah pertanyaan. Dia bertanya begini, mengapa kau katakan aku baik? Nah saudara, apa sih maksudnya Yesus mengatakan mengapa kau katakan aku baik? Bukankah Yesus guru yang baik? Bukankah Yesus Mesias begitu? Tapi mengapa justru mempertanyakan itu lagi gitu ya kepada pemuda ini? Apakah Yesus menyangkal bahwa dia baik atau menyangkal bahwa dia bukan Mesias? Tidak saudara, Yesus bertanya seperti ini. Sebenarnya motifnya adalah dia sedang menguji kedalaman pengenalan pemuda itu tentang Yesus, tapi juga tentang kehidupan yang kekal itu. Kenapa? Pertama, karena Yesus itu menantang pemahaman tentang kebaikan. Ini menarik ya Bapak Ibu. Banyak orang mengira kebaikan itu adalah soal moral, soal perbuatan baik. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kebaikan sejati itu tidak pernah ada di dalam diri manusia. Sebaik-baiknya manusia siapapun memandang orang lain, misalnya si A, si B ini baik, itu bukan kebaikan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kebaikan yang sesungguhnya, yang sejati itu hanya datang dari Allah. Kita tidak bisa mengukur hidup kekal itu hanya sekedar menjadi orang-orang baik, orang-orang bermoral. Ya, saya percaya bahwa kita semua yang di sini juga kategorinya orang-orang bermoral. Tapi menjadi orang bermoral itu tidak menentukan seseorang masuk ya, kerajaan Allah atau masuk dalam kehidupan kekal. Kita harus hati-hati di sini. Yang kedua sebenarnya Yesus sedang menyingkapkan kesombongan rohani tersembunyi dari si pemuda ini dengan menanyakan apa yang harus kuperbuat. Jadi pertanyaannya sih kelihatannya enak didengar. Apa yang harus kuperbuat? Tapi sebenarnya pemuda ini
berpikir bahwa hidup kekal itu seakan-akan bisa diraih dengan perbuatan atau usahanya sendiri. Apa yang harus kuperbuat gitu ya. Seakan-akan dia merasa dengan kekuatan perbuatannya dia bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara, di sini kita melihat bahwa ia belum mengerti bahwa hidup kekal itu adalah apa? Hidup kekal itu adalah anugerah di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara kita berserah, menyerahkan kehidupan kita, entah yang baik, entah yang tidak baik, entah yang berkenan kepada Allah atau yang tidak berkenan kepada Allah. Kita sujud dalam kerendahan hati kita bahwa kita membutuhkan anugerah Allah menyempurnakan kehidupan kita. Nah, saudara, setelah pemuda itu menjawab bahwa ia sudah memenuhi segala hukum Tuhan dari sejak muda, lalu Yesus menatap pemuda ini. Menatap dengan apa? Menatap dengan mengasihinya. Jadi bukan dengan marah gitu ya, dengan wah ini anak kayaknya sombong amat begitu ya. Enggak begitu. Karena kasihnya itu melimpah pada seseorang yang sebenarnya di dalam segala keterbatasannya mau mencari sesuatu yang baik walaupun mungkin terselip juga hal-hal yang tidak baik di dalamnya. Namun disinilah ujian sebenarnya terjadi pada pemuda itu. Bukan soal uangnya sebenarnya, tetapi soal hatinya. Jadi Yesus sedang berkata, kalau engkau benar-benar ingin hidup yang kekal, maka lepaskanlah sesuatu yang menghalangi hatimu dari aku. Nah, apa yang terjadi? Saudara, tercatat di sana. Mendengar hal itu, pemuda itu menjadi kecewa, lalu pergi sedih. Sebab apa? Hartanya begitu banyak. Jadi ini kalau bicara harta menarik ya Bapak Ibu. Memang kita itu dari sejak kecil, ya kan, remaja, pemuda, kita dipersiapkan gitu ya untuk bagaimana menjadi orang yang sukses. Ada nggak orang tua yang mengatakan, kamu jangan sukses lah gitu ya? Nggak ada ya. Pasti orang tua mau hidupnya anak-anaknya kan sukses gitu ya. Nah, kesuksesan itu membuat orang ingin meraih apapun di dalam dunia itu. Ya, sehingga itu terjadi. Nah, karena meraih seakan-akan seringkali merasa apa? Tidak puas. Ini seperti ibaratnya, maaf ya, ini ada ilustrasi dari Afrika tentang seekor monyet yang dikasih kacang. Tapi kacang itu dikasih di sebuah lubang pohon ya yang kecil sebenarnya. Nah yang namanya monyet gitu ya, melihat wah kacang ini enak nih gitu kan. Dia meraupnya gede-gede gitu ya. Semakin dia meraup gede-gede, semakin tangannya tidak bisa keluar dari lubang itu. Nah, ilustrasi ini kan bukan juga mengatakan pada kita bahwa kita seringkali melihat hidup itu dari kaca pandang seperti itu, ingin meraih apapun juga, bahkan mempertahankannya mati-matian. Bahkan bisa konflik, ribut, dan segala macam itu nggak jadi penting. Yang penting saya bisa menggenggam ya, apa yang sudah saya raih itu kuat-kuat. Nah, karena itu kita melihat seperti juga si monyet itu terperangkap ya dengan kehausannya, dengan segala keinginannya mengambil kacang yang begitu banyak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tapi tidak selalu sih apa yang kita raih itu dalam bentuk harta. Ya memang pertama ya kalau kita melihat ya kembali melihat kedalaman diri kita, apa sih pertanyaannya yang masih mengikat hatimu sampai hari ini tuh apa? Paling pertama pasti orang mengatakan harta, ya keamanan finansial. Kita seringkali mengukur hidup yang berhasil itu lewat apa? Deposito. Ada banyak deposito di sini. Deposito, tabungan, nggak cukup dengan tabungan. Saham, ada saham? Berapa banyak saham yang dimiliki, gitu ya? Berapa banyak properti yang dimiliki, ya? Atau kenyamanan-kenyamanan lewat harta milik kita, ya? Namun sekali lagi kita menyadari apapun itu uang tidak pernah cukup. Seberapa banyak sih uang yang cukup buat kehidupan kita? Sebenarnya tidak banyak gitu ya. Cuma kita merasa, wah nanti gimana nih anak cucu saya? Bapak Ibu, wariskanlah anak cucu kita tuh dengan nilai-nilai. Kalau dari awal kita sudah memikirkan seakan-akan nanti ya, harta yang saya miliki ini untuk anak cucu saya. Anak pertama dapat rumah A, anak kedua dapat rumah B, anak ketiga dapat rumah C dan lain sebagainya. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Bapak Ibu,
anak-anak kita itu nggak pernah akan belajar dari usahanya, perjuangannya seperti kita. Kenapa? Karena orang tuanya yang mencukupkan secara finansial, sehingga dia tidak punya kekuatan mental untuk berjuang dalam hidup. Lebih baik kita menurunkan, mewariskan nilai-nilai yang berharga bagi mereka untuk dia berjuang dalam hidup, seperti juga kita berjuang, gitu ya. Jadi jangan merusak apa yang sudah Allah rancangkan dalam hidup manusia lewat penderitaan, lewat perjuangan untuk manusia itu menemukan pemaknaan hidup. Jangan dirusak dengan rancangan-rancangan kita. Seakan-akan rancangan kita itu lebih baik dari rancangan Tuhan. Nah, saudara, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga menyangkut citra diri atau pengakuan. Kadang-kadang kita menggenggam apa yang namanya status kita, jabatan kita, gengsi kita, takut apa yang akan dikatakan orang tentang kehidupan kita. Kita diikat oleh topeng-topeng keberhasilan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini terkait dengan hubungan yang mengikat. Bisa jadi hubungan-hubungan seseorang yang tidak membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, sekarang ini maaf ya, kita nggak bisa menutup mata ya, gereja juga punya tantangan-tantangan. Bagaimana umat kita juga di tengah-tengah situasi dunia ini kan bercerita banyak soal perselingkuhan. Apakah itu tidak mengenai umat Kristen? Kalau kita bicara di gereja semuanya sih baik-baik ya. Ini juga harus kita ingatkan ya dalam hal ini. Lalu yang keempat, rasa aman dari kendali pribadi kita. Jadi artinya kita menganggap bahwa kita ingin memegang kendali atas semua rasa aman. Orang dikatakan rasa aman itu dari apa sih? Ketika mereka merasakan bahwa nanti masa depannya baik-baik. Anak-anak, pekerjaan, ya, yang kita percayakan kepada Tuhan itu, kita seakan-akan merasakan segala sesuatunya menjadi aman. Jadi kalau sudah aman ya udah, berarti segala sesuatu baik. Ya. Rasa aman sekalipun kalau itu datang dari manusia, ya nggak pernah sempurna, Bapak Ibu. Lalu yang kelima adalah, nah ini juga, kita seringkali juga menggenggam apa yang namanya masa lalu, ya, atau dosa-dosa kita yang tersembunyi, atau banyak orang tidak bisa maju karena mungkin mereka terikat oleh luka-luka masa lalunya. Saya banyak melihat ya podcast itu Daniel Mananta ya. Saya senang sekali ya mengikuti podcast itu. Kenapa? Karena itu kan bicara soal spiritual journey ya, perjalanan spiritual orang begitu. Banyak sekali saya lihat tuh dampak-dampak dari masa lalu itu terbawa sampai orang sudah dewasa sekalipun. Nah itu juga kita seperti menggenggam itu. Jadi nggak selalu harta ya Bapak Ibu. Rasa marah, kecewa sama orang tua kita, atau diperlakukan tidak adil waktu masa kecil dan lain sebagainya. Nah, karena itulah dari sinilah kita harus bertanya pada diri kita masing-masing. Apa sih yang masih mengikat diri kita sehingga kita tidak, ya kita bilang kita mencari kehidupan yang kekal, tapi kita sendiri yang menghambat kehidupan kekal itu. Apa yang masih mengikat hatimu, yang menghalangi langkahmu? Apa yang menjadi ambisi-ambisi pribadi kita? Status sosial, kebiasaan, atau dosa yang tersembunyi, yang sampai saat ini pun ya, kita tidak mau lepaskan itu. Saudara, Yesus memandang kita itu dengan penuh kasih, karena dia selalu menginginkan kita semua memperoleh hidup yang kekal. Yesus memandang kita bukan dengan rasa marah, tapi dengan kasih seperti seorang pemuda kaya itu. Tapi pertanyaannya hari ini kepada kita, apakah kita masih adakah hal-hal yang mengikat diri kita, yang sehingga kita tidak mampu untuk melepaskan semua itu dan menyambut hidup yang kekal untuk kehidupan kita semua. Ini bukan panggilan hanya bagi orang kaya, tapi juga setiap orang yang mau sungguh-sungguh memiliki hidup yang kekal. Apa yang sebenarnya kita nilai dalam hidup ini? Apakah kita menilai bahwa Kristus itu begitu pentingnya buat kita? Atau masih ada sesuatu lagi yang sebenarnya tersembunyi yang lebih penting dari itu? Apakah kita mau mengenal Yesus hanya sebagai guru yang baik? Atau sebagai Tuhan yang layak kita taati sepenuhnya, segala ajaran-ajarannya, segala apa yang memang
memperlengkapi kehidupan kita. Apa yang masih kita genggam hari ini, apakah kita mampu melepaskannya untuk kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus? Kalau hari ini kita mau belajar dengan segala kerendahan hati kita, bahwa kita masih terjebak dalam genggaman itu, mari minta tolong Roh Kudus untuk memperbarui cara berpikir kita, hati kita, supaya apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, yang kita masih diberikan kesempatan hidup ini oleh Tuhan, inilah sebuah proses yang lambat laun kita bisa melepaskan sampai saatnya kita berjumpa dengan Kristus, kekasih kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami belajar lewat seorang pemuda yang bertanya tentang kehidupan kekal. Sesungguhnya kami juga adalah orang-orang yang sedang mencari, ya Tuhan. Orang-orang yang menyadari bahwa tidak mudah bagi kami untuk layak masuk ke dalam kehidupan kekal ketika hati kami, pikiran kami belum melepaskan hal-hal yang penting dan terutama di dalam kehidupan ini, yaitu Kristus. Kami masih begitu kuat menggenggam kekayaan, kesuksesan. Kami masih begitu kuat menggenggam kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melukai orang lain, sebagaimana kami juga sebenarnya tidak mau dilukai. Kami masih menggenggam luka masa lalu yang masih kami bawa sampai saat ini, yang tidak mudah kami lupakan, yang membuat kami juga terhalang atau terhambat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, mampukan setiap kami, Tuhan, melepaskan semua itu, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan anugerah Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya dalam segala kerendahan hati kamilah, ketulusan hati kamilah, dengan segala keberdosaan kami inilah, Tuhan justru mau merangkul kami, menyambut kami dengan penuh sukacita, agar kami beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, bentuk kami terus dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami pikirkan, kami rasakan, kami lakukan, berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan